Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di tengah pandemi corona ini kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah atau soil classification system. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan atau pendahuluan tentang sistem klasifikasi tanah, kemudian sistem klasifikasi USGS, dan yang ketiga adalah sistem klasifikasi ASTO. Gitu. Jadi kita bahas satu-satu mulai dari pendahuluan. Oke. Jadi sebenarnya apa itu soil klasifikasi atau klasifikasi tanah itu apa gitu? Jadi pengertiannya sendiri adalah klasifikasi tanah, artinya kita mengklasifikasikan tanah yang berbeda yang memiliki kesamaan properti ke dalam grup atau subgrup tergantung dari engineering behavior-nya. Gitu. Nah, kenapa kita harus mengklasifikasikan tanah? Kenapa kita butuh mengklasifikasikan tanah? Alasan yang pertama adalah tentu saja karena kita ingin mengelompokkan tanah tersebut, tanah yang memiliki kesamaan properti. Jadi, dari sekian banyak variasi tanah yang ada, kita melihat ternyata ada tanah yang memiliki properti yang serupa. Dan tanah yang memiliki properti yang serupa itu cenderung untuk memiliki perilaku yang serupa juga. Gitu. Jadi kita kelompokkan mereka menjadi dalam grup yang sama. Kemudian dengan mengklasifikasikan tanah, tentu saja itu akan membantu kita dalam berkomunikasi. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengklasifikasikan tanah, artinya kita memiliki bahasa yang sama dalam mendeskripsikan sebuah tanah. Gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa yang sama, artinya kita mempunyai kesamaan dalam mengekspresikan suatu tanah. Dan itu tentu saja sangat membantu kita dalam berkomunikasi gitu. Untuk sesama engineer. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan notasi. Jadi dengan cara kita mengklasifikasikan tanah, di akhir nanti teman-teman akan paham. Jadi maksudnya notasi itu bagaimana gitu. Karena salah satu output atau hasil dari kita mengklasifikasikan tanah adalah kita punya notasi untuk sebuah tanah. Untuk tanah kita. Nah, ada banyak sistem klasifikasi. Jadi mulai dari USDA, Textural Soil Classification System. Jadi ini salah satu sistem klasifikasi yang pertama. Kalau teman-teman lihat tadi di bagian awal di cover itu adalah chart untuk sistem klasifikasi USDA. Jadi USDA ini sendiri itu adalah sistem klasifikasi yang bukan untuk engineer, tapi lebih ke arah untuk planting, untuk tanaman. Gitu. Jadi di awal sistem klasifikasi ini itu tidak ada informasi tentang gravel, tentang kerikil itu tidak ada informasinya. Meskipun pada akhirnya USDA ini mengupgrade sistem klasifikasinya, tapi tetap aja tidak disarankan untuk digunakan dalam bidang engineer. Oke, nah ada ASTM, American Society for Testing and Material System. Kemudian ada FAA, Federal Aviation Agency System. Dan ada ASTO Classification System, American Association of State Highway Transportation Officials. Kemudian USGS, Unified Soil Classification System. Gitu. Jadi yang paling sering digunakan itu memang dua yang terakhir ini. Sistem klasifikasi ASTO dan USGS. Gitu. Nah, karena dua itu yang paling sering digunakan, jadi di sini yang akan kita bahas secara detail juga hanya dua ini, USGS dan ASTO.
Ada beberapa perbedaan maupun persamaan dari ASTO dan USCS. Kita bahas dari persamaannya dulu. Jadi persamaannya, klasifikasi tanah USCS maupun ASTO ini itu menggunakan dasar yang sama dalam mengklasifikasikan tanah. Jadi keduanya sama-sama menggunakan ukuran butiran dan plastisitas tanah atau Artebak's limit dalam mengklasifikasikannya. Kemudian ASTO dan USCS ini keduanya sama-sama mengelompokkan tanah itu menjadi dua kategori gitu. Jadi ada kategori tanah berbutir kasar dan ada kategori tanah berbutir halus. Oke, saya ganti ke laser. Nah, untuk perbedaannya sendiri, jadi ada beberapa poin terkait dengan perbedaan USCS dan ASTO. Yang pertama adalah dalam menentukan tanah tersebut dikatakan kasar. Jadi untuk USCS sendiri mengatakan bahwasanya tanah tersebut kasar bila lolos ayakan nomor 200 itu lebih dari sama dengan 50%. Sedangkan ASTO cukup hanya lebih dari sama dengan 35%. Kemudian di sini, ayakan yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil untuk USCS adalah ayakan nomor 4. Sedangkan ASTO adalah ayakan nomor 10. Gitu. Dan perbedaan tanah yang gravelly, sandy, silty, dan clay soil itu di USCS dibedakan secara jelas. Sedangkan di ASTO ini tidak dibedakan. Gitu. Jadi tanah yang kepasiran, kelempungan, kelanauan itu di ASTO tidak dibedakan, tidak mendeskripsikan tentang itu. Kemudian untuk tanah organik di USCS itu dikelompokkan ke dalam OL, OH, dan pit. Sedangkan di ASTO itu tidak diberikan informasi terkait itu. Dan berkenaan dengan simbol, di USCS setiap simbol itu diberikan penjelasan. Sedangkan di ASTO, hasil akhir dari klasifikasi tanahnya hanya simbol saja. Gitu. Jadi itulah 5 perbedaan antara USCS dan ASTO. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari sistem klasifikasi USCS. Jadi USCS itu adalah sistem klasifikasi yang dipropos oleh Casagrande di tahun 1942. Dan sistem klasifikasi ini itu adalah sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di bidang geoteknik. Karena USCS ini adalah satu-satunya sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh orang geoteknik dan diperuntukkan untuk bidang geoteknik. Gitu. Ini adalah aturan di dalam sistem klasifikasi USCS. Jadi gravel atau kerikil itu adalah sesuatu yang lebih besar dari ayakan nomor 4. Atau yang tertahan nomor 4 itu adalah gravel. Oke. Sedangkan untuk pasir adalah di antara ayakan nomor 4 dan ayakan nomor 200. Atau sesuatu yang lolos atau lebih kecil dari ayakan nomor 4 dan tertahan di ayakan nomor 200 atau lebih dari ayakan nomor 200. Gitu. Sedangkan silt dan clay, lanau atau lempung adalah yang lebih kecil dari ayakan nomor 200. Gitu. Sistem klasifikasi USCS ini jadi menggunakan dua simbol untuk merepresentasikan jenis tanah. Gitu. Jadi simbolnya itu menggunakan dua huruf. Huruf yang pertama itu mengindikasikan tanah yang dominan atau principal soilnya. Jadi untuk tanah yang dominan itu dibagi jadi dua, ada berbutir kasar,
atau coarse soil itu adalah G. Jika itu adalah gravel atau kerikil. Kemudian S notasinya, jika yang dominan itu adalah pasir atau sand. Kemudian untuk yang berbutir halus atau fine soil, notasinya adalah M. Jika yang dominan itu adalah lanau atau silt. Kemudian notasinya adalah C. Jika yang dominan itu adalah clay atau lempung. Nah, untuk yang huruf kedua itu mengindikasikan perilaku dari tanah tersebut. Nah, ini maksudnya gimana gitu. Jadi untuk tanah yang berbutir kasar, misalkan huruf pertamanya itu adalah G atau S karena tanahnya adalah berbutir kasar. Nah, huruf keduanya itu bisa di antara 4 ini. W jika tanah itu bergradasi baik. Kemudian P jika tanah tersebut bergradasi jelek atau buruk. Kemudian M jika tanah tersebut itu tercampur lanau atau kelanauan. Dan C jika tanah tersebut tercampur lempung atau kelempungan. Gitu. Kemudian untuk yang tanah berbutir halus, jadi untuk tanah yang huruf pertamanya itu M atau C, huruf keduanya itu bisa L jika memiliki plastisitas rendah, dan H jika tanah tersebut memiliki plastisitas tinggi. Gitu. Jadi misalkan saja huruf pertama kita itu adalah S, kemudian huruf keduanya adalah P. Gitu. Misalkan S dan P. Artinya apa? Artinya tanah tersebut adalah dominan pasir dan namanya jadi ini pasir bergradasi jelek. Gitu. Oke. Kita lanjut. Jadi tahapan dalam kita mengklasifikasikan tanah menggunakan USGS itu yang pertama adalah dari analisis ayakan. Jadi itulah kenapa di video sebelumnya itu saya juga sempat menyinggung kenapa kita harus melakukan analisis ayakan. Salah satunya adalah karena memang dipergunakan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan tanah. Gitu. Nah, yang pertama kita lihat berapa persentase tanah yang lolos nomor 200. Jika tanah tersebut itu kurang dari sama dengan 50% yang lolos ayakan nomor 200, artinya kita lanjut ke flowchart selanjutnya. Jadi kita hitung manakah fraksi yang lebih banyak antara gravel dan pasir. Gitu. Jadi kita lihat yang lolos ayakan nomor 4 itu sebagai A prosentasenya. Kemudian gravel fraction atau kerikilnya itu sama dengan 100 dikurangi dengan A. Dan pasirnya itu dengan cara A, jadi dari sini A, ini, kemudian dikurangi dengan B. B adalah yang lolos ayakan nomor 200. Setelah kita tahu berapa persentase pasir dan berapa persentase kerikil, kita bisa ketahui mana yang lebih besar. Jika kerikil itu lebih besar daripada pasir, maka tanah tersebut adalah dominan kerikil, gravel. Jika pasirnya itu lebih dari sama dengan kerikil, maka tanah tersebut yang dominan adalah sand. Gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat persentase butiran halusnya. Gitu. Jadi persentase butiran halus itu di sini yang lolos nomor 200. Jika yang lolos nomor 200, bentar. Oke. Jika yang lolos ayakan nomor 200 itu kurang dari 5%, maka kita hitung CU dan CC.
jika yang lolos AYK nomor 200 itu di antara 5 dan 12, kita hitung CU, CC, dan menggunakan plasticity chart atau kurva plastisitas. Kemudian jika yang lolos AYK nomor 200 itu lebih dari 12%, maka kita tidak perlu hitung CU dan CC, dan kita langsung menggunakan kurva plastisitas. Gitu. Jadi kalau tanah kita di sini, di kategori yang ini, itu artinya tanah kita itu yang dominan adalah tanah berbutir kasar. Jadi kita bisa langsung saja melihat flowchart pada bukan slide ke-6 ya, slide ke-12 gitu. Ini bukan 6, 12. Lihat yang di nomor ininya ya, 12. Kemudian untuk yang di sebelah sini, ini jika tanah kita itu yang lolos AYK nomor 200 lebih dari 50%, artinya tanah kita adalah dominan berbutir halus. Gitu. Jadi tahapannya adalah kita hitung LL, kemudian kita hitung LLR. Jadi setelah itu kita lihat nilai LLR-nya. Apakah lebih dari 0,75. Kemudian kita hitung prosentase kerikil dan prosentase dari pasir. Jadi ini menggunakan flowchart di halaman 13. Gitu, ini bukan 7 tapi 13. Gitu. Jadi sebenarnya kalau tanah kita di sini, ini kan kita langsung loncat ya ke nomor 12. Atau di sini yang digunakan plasticity chart, baik yang di tanah berbutir kasar maupun berbutir halus ini sama. Jadi yang digunakan adalah plasticity chart yang ini. Jadi di sumbu X-nya ada LL, kemudian di sumbu Y-nya adalah plasticity index-nya, PI-nya, gitu. Oke, sekarang kita bahas. Jadi kita lihat ke flowchart di slide nomor 12. Dan flowchart di slide nomor 13. Kita bahas satu-satu dulu, mulai dari yang flowchart di slide nomor 12. Oke, jadi ini adalah flowchartnya untuk tanah berbutir kasar. Jadi setelah kalian mendapatkan ini, sebentar, kita hapus dulu. Oke. Jadi setelah kalian tahu bahwasanya tanah kalian itu di sini areanya, itu kalian bisa langsung ke slide nomor 12. Gitu. Jadi di slide nomor 12 ini sudah langsung ditanya. Jadi kalau misalkan tanah kita itu lebih banyak kerikilnya, maka kalian menggunakan flowchart yang atas ini. Kalau pasirnya lebih dari sama dengan kerikil, maka kalian menggunakan flowchart yang bawah. Gitu. Jadi penggunaan flowchart ini juga langsung saja tinggal diikuti flowchartnya, bergerak mulai dari kiri hingga kanan. Kemudian kita akan mendapatkan grup simbolnya dan namanya. Gitu. Jadi memang sesimpel itu klasifikasi tanah. Kemudian ini untuk jika tanah kita itu di sini. Jadi jika tanah kita itu berbutir halus, kita ke slide nomor 13. Kita tinggal ikuti saja yang ada di sini flowchartnya. Kita bergerak dari kiri kemudian ke kanan. Ini adalah simbolnya dan ini adalah namanya. Kemudian yang perlu saya tekankan mungkin di sini. Jadi di flowchart ini ada terminologi prosentase plus nomor 200. Jadi artinya adalah prosentase yang tertahan di AYK nomor 200. Pengerti, definisinya sama dengan itu. Jadi kalau teman-teman baca di sini plus prosentase plus nomor 200 artinya adalah prosentase yang tertahan AYK nomor 200. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba latihan soal. Jadi soal yang pertama ini kita diberikan
kurva distribusi ukuran dari analisis Ayakan, kita diminta untuk menentukan grup simbol dan grup name-nya dengan menggunakan sistem klasifikasi USCS. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, di flowchart yang tadi itu, yang pertama kita lakukan adalah kita harus lihat dulu. Jadi yang lolos Ayakan nomor 200 itu kurang dari atau lebih dari 50%. Kita lihat Ayakan nomor 200 di sini. Ini Ayakan nomor 200. Yang lolos Ayakan nomor 200 adalah 1,67%. Kemudian oke, jadi kalau kita lihat tanah kita berarti masuk ke ini ya. Masuk ke tanah berbutir kasar. Karena yang lolos Ayakan nomor 200 kurang dari 50%, atau di sini hanya 1,67%. Selanjutnya, kita tentukan berapa persen kerikil dan berapa persen pasirnya. Gitu. Jadi kita lihat kerikil atau yang lebih dari Ayakan nomor 4, ini adalah Ayakan nomor 4. Kebetulan yang lolos di Ayakan nomor 4 itu adalah 100%. Artinya, tidak ada yang tertahan di Ayakan nomor 4 atau tidak ada tanah yang lebih besar dari Ayakan nomor 4. Jadi artinya kerikilnya adalah 0. Kemudian untuk pasirnya, jadi untuk pasirnya sama dengan 98,33. Karena kalau kita lihat di sini, pasir kita bisa hitung dengan cara yang lolos Ayakan nomor 4, karena yang lolos tadi adalah 100%. Ini yang lolos Ayakan nomor 4 100%. Jadi 100 dikurangi dengan yang lolos Ayakan nomor 200, 98,33%. Oke, itu. Kemudian dari sini sebetulnya kita bisa lihat ya, secara jelas tanah kita adalah pasir, gitu. Karena pasirnya 98%, sedangkan ini gravelnya 0%, gitu. Jadi, dan di sini, prosentase yang lolos Ayakan nomor 200, atau prosentase butiran halusnya, itu masuk di kategori kurang dari 5%. Gitu, jadi kita butuh ngitung CU dan CC. Nah, perhitungan CU dan CC kita butuh D10, D30, dan D60. Oke, dari grafik ini kita bisa dapatkan D10, D30, dan yang terakhir adalah D60. Dari situ kita hitung nilai CU dan CC sesuai dengan persamaan ini. Oke. Ini adalah yang kita dapat dari slide sebelumnya. Ini persentase gravel, pasir, butiran halus, ini nilai CU, ini nilai CC. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwasanya pasirnya itu lebih dari sama dengan gravel, atau di sini 98%, maka kita sekarang di sini posisinya. Kemudian berapa persen yang lolos Ayakan nomor 200? Hanya 1,67%. Jadi kita ke arah sini. Kemudian yang ditanya adalah CU-nya. CU-nya berapa? Kurang dari 6. Dan nilai CC-nya 0,79. Jadi di antara ini kurang dari 1 atau lebih dari 3. Oke, jadi kita di sini sekarang posisinya. Kemudian untuk simbolnya, jadi simbolnya adalah SP. Pertanyaan terakhir untuk menentukan namanya adalah di sini berapa persentase kerikilnya, gravelnya berapa gitu. Karena 0, jadi udah pasti kurang dari 15%. Oke, jadi tanah kita, grup simbolnya adalah SP. Kemudian untuk namanya adalah poorly graded sand. Gitu. Cukup mudah ya, tinggal kita ikuti aja flowchartnya.
Kemudian pertanyaan yang kedua, soal yang kedua ini adalah jika di sini diketahui persentase butiran halusnya adalah 70, kemudian pasirnya adalah 20%, kerikilnya adalah 10%. Ini nilai LL, PL, dan PI. Kemudian LL-nya tidak berubah ketika di oven, jadi tidak ada bau maupun tidak terlihat seperti ada kandungan organik. Nah, kita diminta untuk menggunakan sistem klasifikasi USCS. Berikan grup simbol dan grup name-nya. Oke. Kita lihat di sini. Ini butiran halusnya 70%. Jadi udah pasti tanah kita adalah di sisi kanan ini ya, tanah berbutir halus. Sehingga flowchart yang kita gunakan adalah flowchart yang untuk tanah berbutir halus. Gitu. Oke, pertanyaan pertama adalah nilai LL-nya. Apakah kurang dari atau lebih dari sama dengan 50%? Kurang dari, maka kita di sini posisinya. Kemudian, apakah ada indikasi tanah organik? Disebutkan tidak ada indikasi tanah organik, jadi tanah kita adalah inorganik. Kemudian di sini nilai PI-nya. Jadi PI itu tadi di slide sebelumnya masih kosong sama dengan LL dikurangi dengan PL. Dicek lagi video yang Atterberg's limit. Kemudian nilai PI-nya 24. Oke, jadi ini ya, yang 24. Oke, ini. Jadi untuk grup simbolnya udah jelas CL, tapi untuk menentukan namanya kita masih butuh beberapa tahap lagi. Jadi yang tertahan di ayakan nomor 200 berapa? Oke, untuk menjawab pertanyaan berapa yang tertahan di ayakan nomor 200 di sini artinya adalah ini. Karena ini yang lolos 70%, berarti yang tertahan adalah 100% dikurangi yang lolos kan? Atau sama dengan 30%. Gitu. Jadi di sini kemudian persentase pasir dan kerikilnya. Di sini pasir lebih dari kerikil. So we go this way. Kemudian berapa persentase gravelnya? Apakah ini 10%? Jadi kurang dari 15% ya. Oke, jadi kita dapatkan grup simbolnya adalah CL. Kemudian untuk grup name-nya adalah Sandy Lynn Clay. Gitu. Oke, itu untuk sistem klasifikasi USCS. Nah, sekarang sistem klasifikasi ASTO. Jadi ini lebih sederhana dari sistem klasifikasi USCS. Jadi sistem klasifikasi ini itu dikembangkan di tahun 1929. As the Public Road Administration Classification System. Jadi sesuai dengan namanya tadi, ini memang sistem klasifikasi yang diperuntukkan untuk bidang transportasi. Gitu. Jadi cara mengklasifikasikannya adalah kita menggunakan tabel ini. Hanya satu slide. Di slide ini kita sudah bisa mengklasifikasikan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Tahap yang pertama adalah tentukan persentase tanah yang lolos ayakan nomor 200. Gitu. Jadi di sini yang lolos ayakan nomor 200 itu berapa persen? Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi ini diberikan tabel hasil analisis ayakan. Kemudian step yang pertama tadi adalah kita tentukan yang lolos ayakan nomor 200. Oke. Persentase yang lolos ayakan nomor 200 1,669%. Atau kita bisa lihat ini grafiknya sama saja. Oke. Jadi kalau kita lihat yang tadi lolos adalah 1,6%, berarti masuk di sisi yang sebelah sini. Karena yang lolos itu kurang dari 35%. Gitu. Kemungkinan tanah kita itu A1, A3, dan A2. Selanjutnya apa?
Selanjutnya kita lihat persentase tanah yang lolos AYK nomor 10, 40, dan 200. Gitu. Kita lihat 10, 40, dan 200. Kita lihat berapa yang lolos ini. Kita catat. Yang lolos AYK nomor 10, 91, nomor 40, 60, dan nomor 200, 1,67. Jadi kalau kita lihat, ya dari sini, sebentar saya ganti dulu. Yang lolos AYK nomor 10, ini 91,92%. Kalau di A1A, ini nggak mungkin, karena di sini maksimalnya 50% yang lolos AYK nomor 10. Jadi ini sudah tidak masuk. Kemudian nomor 40, kita lihat. Yang lolos AYK nomor 40, 60,80%. Kalau kita lihat A1B, ini maksimalnya yang lolos AYK nomor 40 itu 50. Jadi ini juga tidak masuk. Jadi kemungkinannya adalah kalau nggak A3 ya A2. Sekarang kita lihat nilai LL dan PI-nya. Jika diketahui nilai LL-nya itu adalah 39, kemudian nilai PI-nya itu 31, maka kalian lihat di sini. Kalau LL, ini LL ya, ke sana. LL-nya itu tadi 39. Kita lihat yang ini. Maksimal 40. Oke, di sini sebenarnya masih masuk. Kalau ini nggak masuk karena minimal 41 untuk masuk di grup ini LL-nya. Ini juga masih masuk karena nilai kita 39. Kalau ini nggak masuk karena A27 ini minimal nilai LL-nya itu 41 gitu. Jadi di antara A24 atau A26 kemungkinannya. Nah, sekarang kita lihat nilai PI-nya ini. PI 21%. Kita lihat 21%. Mana? A24 atau A26? Ya, betul. Jadi tanah kita adalah masuk di A26 karena kita lihat nilai PI-nya untuk di kelompok A26 ini minimal 12. Kita 21, jadi masuk. Kemudian kalau yang di A24 ini nilai PI-nya maksimal adalah 10 gitu. Jadi di sini nggak masuk. Jadi maka kelompok tanah kita adalah A24. Gitu, sesimpel itu memang mengklasifikasikan dengan ASTO ini. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat aja tabel ini dalam mengklasifikasikan ASTO. Di sini setiap kelompok itu sudah diberikan notasi seperti ini. Jadi ini ada misalkan ya untuk A12 yang lolos AYK nomor 10 itu maksimalnya 50%. Yang lolos AYK nomor 40 maksimalnya 30% gitu. Yang lolos AYK nomor 200 maksimalnya 15%. Jadi gitu bacanya. Ini ada max, min itu maksudnya adalah seperti itu. Kemudian di sini ada tanda bintang. Jadi khusus untuk tanah A7, ini ada dua kemungkinan, bisa A75 bintang atau A75 yang tanda seperti ini. Nah, ini tergantung nilai dari PI-nya. Jadi tanah itu A75, nih jika nilai PI-nya itu kurang dari sama dengan LL dikurangi 30. Kalau tanah tersebut nilai PI-nya lebih dari LL min 30, maka klasifikasinya adalah A76. Begitu. Dan ini untuk contoh soalnya. Jadi teman-teman bisa coba, di sini diberikan persentase yang lolos AYK nomor 4 70%, yang lolos AYK nomor 200 30%, nilai LL, PL-nya diminta untuk mengklasifikasikan dengan USCS. Berikan grup simbol dan grup name-nya. Kemudian di sini jadi diberikan analisis AYK. Ini kemudian kurvanya ini, kurva analisis
kurva gradasi butirannya diketahui D60, D30, D10, dan kita diminta untuk mengklasifikasikan menggunakan USCS. Ini soal nomor 2 ya, bukan nomor 1. Kemudian ini soal nomor 3. Jadi di soal ini diketahui prosentasenya adalah yang lolos akan nomor 10, 42, 40, 35, dan nomor 200 adalah 20. Kemudian diminta untuk mengklasifikasikan menggunakan ASTO. Dan nilai LL-nya adalah 25, kemudian nilai PI-nya adalah 20. Gitu, silakan diklasifikasikan menggunakan sistem klasifikasi ASTO. Oke, jadi itu adalah 3 soal. Oke, jadi itu video pembahasan tentang sistem klasifikasi tanah. Sebenarnya sangat simpel karena disediakan chart, disediakan tabel. Teman-teman tinggal ikuti sesuai dengan chart tersebut, sesuai dengan tabel yang ada. Semoga video ini membantu teman-teman dalam memahami sistem klasifikasi tanah. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.